Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya Eka ingin berbagi dari pematerian kemarin bersama Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang membahas terkait implementasi keagamaan dalam ranah organisasi. Sahabat, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri pribadi yang menyampaikan dan umumnya kepada para sahabat, lebih khusus lagi kepada para sahabat yang sekarang masih berkecimpung di dunia organisasi, baik di ranah sekolah, universitas, ataupun di pekerjaan. Semoga ini bisa sama-sama memberikan kontribusi untuk organisasi sahabat masing-masing, agar tujuan dari organisasi sahabat sekalian bisa tercapai. Lebih dari itu, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan, juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, perlu kita sadari sebelum masuk ke ranah keagamaan yang tidak bisa dilepaskan dari organisasi atau kegiatan-kegiatan yang baik, kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan dengan organisasi dalam sudut pandang umum. Nah, dari hal ini saya mendapatkan beberapa referensi dari literasi yang didapatkan, juga dari pengalaman langsung yang telah saya alami, baik saat dulu di SMA atau saat di universitas, bahkan di dunia pekerjaan. Hal ini tidak bisa terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Namun sebelum ke ranah itu, kita harus pahami dulu alur berorganisasi. Nah, dari hal ini saya meramu 3 komponen penting, yakni organisasi itu sendiri, kemudian ada manajemen dan disiplin. 3 komponen ini itu tidak bisa dilepaskan satu atau dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tapi ini harus satu dengan yang lainnya harus terkait, karena ini semua akan memberikan timbal balik dan tujuan akhirnya adalah tercapainya sebuah tujuan organisasi. Kenapa saya sampaikan ini, sahabat-sahabat? Karena banyak di antara kita yang langsung berbicara terkait nilai-nilai agama, namun makna umum dari organisasi itu sendiri itu banyak di antara kita yang masih belum memahami, sehingga banyak menyalahgunakan nilai-nilai agama untuk membela diri, sehingga organisasi itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan orientasinya adalah saling menyalahkan, kemudian terjadi konflik yang tidak diharapkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar adalah kita pahami betul alur organisasi atau komponen-komponen yang di dalamnya itu kita harus benar-benar pahami, agar kita bisa memadukan antara nilai-nilai agama juga nilai-nilai yang harus kita lakukan di organisasi itu sendiri. Nah, apabila kita sudah paham berkaitan dengan nilai-nilai umum yang ada di dalam organisasi itu sendiri, maka hal yang lebih utama dari itu semua adalah dibungkus dengan nilai-nilai keagamaan. Karena kita adalah umat Islam, maka pondasi kita untuk melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, saya mengutip surat Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Nah sahabat, sebelum nanti dijelaskan terkait hubungan ayat tersebut dengan organisasi apa, saya akan menjelaskan organisasi, manajemen, disiplin secara umum terlebih dahulu. Oke sahabat, yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita harus benar-benar pahami dulu terkait organisasi, manajemen, dan juga disiplin. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dulu terkait organisasi. Banyak di antara kita sahabat yang mereka masuk organisasi, tapi mereka tidak paham organisasi yang dia masuki gitu ya. Karena penyebabnya mungkin ada beberapa faktor. Bisa jadi dia ikut organisasi karena hanya ikut-ikutan, atau mungkin gak enak sama seniornya, atau hanya mengisi waktu kekosongannya saja. Dan mungkin ada beberapa faktor-faktor yang lainnya. Nah dari faktor-faktor itulah yang membuat kita tidak menyadari bahwa pentingnya memahami organisasi yang kita masuki gitu ya. Jenis organisasinya bagaimana, tujuannya kemana. Ini yang kadang kalau awalnya saja belum paham, maka kesananya saya yakin gitu kan tidak akan optimal, hanya ikut-ikutan saja. Dan ini biasanya membawa penyakit dan tidak bisa memberikan kontribusi untuk organisasi yang sedang ia jalani. Dengan demikian sahabat harus benar-benar memahami betul sahabat masuk di organisasi yang bagaimana dan tujuannya atau orientasi organisasi itu kemana. Jika sahabat-sahabat semuanya sudah paham terkait tujuannya kemana organisasi yang sahabat-sahabat ikuti ini, langkah selanjutnya adalah sahabat harus tahu sahabat ada di posisi mana, atau lebih umumnya adalah struktur organisasi. Juga sahabat harus tahu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kalau hal itu sahabat tidak bisa pahami, misalkan sahabat masuk di bidang A atau masuk menjadi anggota bidang B, tapi sahabat tidak tahu tupoksinya, maka ini akan menjadi miskomunikasi, disorientasi, juga yang fatalnya akan menghambat berjalannya kelancaran kesuksesan organisasi yang sahabat sedang ikuti. Dan ini akan berdampak buruk terhadap tujuan organisasi itu sendiri. Maka dari itu sahabat harus benar-benar pahami tupoksinya itu. Bisa menanyakan kepada pimpinan atau kepada rekannya. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk minta dijelaskan secara jelas sampai serinci-rincinya. Ini juga akan berdampak untuk sahabat sendiri. Jadi harus benar-benar keterbukaan ini harus ada di antara sahabat ya, anggota organisasi itu sendiri, untuk kelancaran, untuk kesuksesan organisasi yang sahabat sedang ikuti ini. Karena ya problem di lapangannya yang saya pribadi sering temui, yakni terjadi tumpang tindih. Harusnya orang A mengerjakan A, dia malah mengerjakan B, sehingga yang B-nya mempermasalahkan dan sebaliknya. Ini semua karena mereka bisa jadi strukturnya kurang jelas, bahkan tupoksinya pun mereka kurang memahami. Sehingga di sini saya menganalogikan bahwa struktur organisasi, komponen-komponen di dalamnya itu bagaikan rumah. Rumah itu tidak semuanya pintu, rumah itu tidak semuanya jendela, rumah itu tidak semuanya dinding lantai. Tapi ada
peran-perannya masing-masing. Ada yang diperankan untuk pintu, jendela, lantai, dinding, atap, dan lain sebagainya. Dan setiap komponen itu pasti memiliki fungsinya masing-masing. Tidak akan mungkin jendela untuk keluar masuknya orang, atau dinding sebagai naungan ketika hujan dan panas. Nggak akan mungkin, tapi mereka punya peran masing-masing. Nah, ini yang saya selalu ingat pesan dari Agim pada saat ikut kajian Ma'rifatullah. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita masing-masing di organisasi. Dan ingat, amanah yang telah kita terima itu adalah hakikatnya sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan amanah yang telah kita emban. Kalau kita diamanahkan menjadi pintu, ya jadilah pintu yang baik. Kalau kita diamanahkan menjadi jendela, jadilah jendela yang baik. Tapi terkadang di organisasi itu banyak inginnya adalah mereka yang selalu bisa dinilai orang di luar sana gitu ya. Pengen pamornya naik agar terkenal dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa ada orang-orang yang di belakang layar juga memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan, kesuksesan organisasi yang sahabat-sahabat ikuti. Coba kita bersama-sama bayangkan, ada rumah mewah, bagus sekali, jendelanya bagus, pintunya bagus, catnya bagus, dindingnya bagus, dan lain sebagainya bagus. Tapi coba bayangkan kalau rumah bagus itu pondasinya itu tidak kuat. Apa yang terjadi kalau hujan besar? Apa yang terjadi kalau sedang ada angin besar? Apa yang terjadi? Mungkin bisa roboh atau hancur. Itulah ada peran-peran yang dia tidak terlihat, tapi dia sangat memiliki peran yang sangat penting. Sama dengan di organisasi, jangan semuanya ingin menjadi MC atau di bidang acara atau hal-hal yang harus terlihat di muka umum. Tapi ada hal-hal yang tidak terlihat seperti orang-orang logistik gitu kan, dokumentasi, konsumsi. Mereka ada orang-orang di belakang layar, tapi jasa mereka sangat berperan penting terhadap kelangsungan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat-sahabat juga selain tadi memahami tupoksinya, juga harus bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap amanah yang telah sahabat-sahabat emban ini, gitu kan, agar semuanya bisa menjadi kekuatan dan menjadi satu, sehingga tujuan organisasi tersebut bisa tercapai. Setelah sahabat-sahabat memahami organisasi itu secara umum, selanjutnya kita bersama-sama memahami tentang manajemen. Manajemen ini tidak akan bisa terlepas dari organisasi, karena organisasi yang baik, yang sukses itu terdapat kelola manajemen yang sangat luar biasa. Sebelum membahas secara jauh, saya mengutip dari Dr. Andes Haji Malayu dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Makna manajemen itu adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi sahabat, di sini perlu kita pahami bahwa ada dua objek ya dalam manajemen ini. Ada SDM, sumber daya manusia, juga ada sumber-sumber lainnya yang mendukung ya. Itu biasanya ya disesuaikan dengan organisasi tersebut. Nah, dalam manajemen ini bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengelola SDM juga sumber-sumber lainnya itu dengan efektif dan efisien, sehingga tujuannya itu benar-benar tercapai. Ibarat kita berpacu kuda gitu ya, kita ada treknya gitu, menuju tempat finishnya itu ada treknya, sehingga kuda itu tidak lari seenaknya saja. Sama dengan manajemen itu seperti itu gitu ya, kita ada treknya, ada alurnya gitu kan, ada, sehingga harusnya kita nyampe di tempat finish itu, misalkan kuda yang nyampe di tempat finish itu 30 menit karena arahnya nggak karuan gitu kan,
Tapi karena ada tracknya, ada alurnya dengan jelas, bisa jadi mungkin 20 menit atau 15 menit gitu kan, karena memang ada tracknya. Bahkan mungkin ada track-track yang ringkas gitu ya, punya jalan pintas, sehingga bisa lebih cepat dan lebih efisien, juga efektif. Sama juga dengan organisasi, kita harus benar-benar pandai memanage ya, baik SDM-nya ataupun sumber-sumber yang lainnya, terutama para pimpinan ini gitu kan, juga anggotanya. Kalau pimpinan bagaimana dia memanage anggotanya atau rekan kerjanya, bagi anggotanya bagaimana dia mampu memanage dirinya sendiri, baik untuk tugasnya ataupun untuk kontribusi terhadap organisasinya. Ya ini punya perannya masing-masing, dan itu tidak bisa dilepaskan dari manajemen gitu kan. Semuanya akan satu dengan yang lainnya akan terkaitan. Pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan memahami konsep disiplin. Setelah kita tadi organisasi secara umum sudah tahu, manajemen secara umum sudah tahu, sekarang disiplin. Karena disiplin ini adalah kunci dari kesuksesan itu sendiri. Nah, di dalam organisasi tentu disiplin ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu untuk individu, setiap orangnya masing-masing, juga kelompok. Terkait disiplin adalah tidak bisa terlepas dari hadis Nabi ya, yang membahas tentang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya salah satunya adalah masa luangmu sebelum masa sibukmu. Nah, ini terkait dengan banyak di antara kita, terutama para mahasiswa itu ya, banyak kesibukan baik tugas kuliah ataupun juga tugas organisasi, sehingga mana dulu nih yang dikerjakan gitu. Bahkan yang menjadi permasalahannya itu adalah penyakitnya itu adalah penyakit M. Datang penyakit malas, yang ini yang terkadang menjadi dalih itu, saya sibuk mengerjakan tugas kuliah gitu kan, sehingga melalaikan organisasi. Atau sebaliknya, saya sibuk organisasi melalaikan tugas kuliah. Padahal kalau kitanya disiplin, mampu memanage, kita kembali lagi mampu memanage, kemudian kita disiplin, maka ini tidak akan dibenturkan seperti ini gitu kan. Nah, karena ada setan yang datang nih gitu kan, penyakit datang nih, penyakit M tadi, penyakit malas ini, dia mengadu domba antara tugas kuliah dengan tugas organisasi. Padahal kalau kitanya mampu disiplin, mampu memanage dengan baik, ini tidak akan terjadi peperangan antara tugas kuliah dengan tugas tugas organisasi. Pablo Picasso itu adalah seorang seniman yang luar biasa. Dia menghabiskan 18 jam sehari untuk membuat karya lukisannya. Bahkan di usia 90 tahun dia mampu membuat karya yang spektakuler. Nah, ini luar biasa atas pemanfaatan waktu, disiplinnya luar biasa untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Albert Einstein ya, seorang ilmuwan yang fokus eksak, sampai dia mengatakan untuk memakai kaos kaki saja itu adalah hal yang membuang-buang waktu. Bayangkan sahabat, pakai kaos kaki, dia sampaikan bahwa itu adalah hal yang membuang-buang waktu. Lah kalau kita bercermin kepada diri kita, jangankan pakai kaos kaki, banyak hal yang kita lakukan ini sia-sia. Ya kita tidak bisa pungkiri, termasuk mungkin saya pribadi gitu kan, main HP, lihat TV, YouTube dan lain sebagainya. Padahal ada hal-hal yang lebih manfaat yang harus kita kerjakan gitu. Ya terkadang ini nih kita masih kalah terhadap penyakit M tadi, penyakit malas. Nah dari penyakit M ini menjadi benalu untuk organisasi itu, ya kan, satu dengan yang lainnya memberi alasan, mencari 1001 alasan untuk menyembunyikan penyakit M-nya itu kan. Aku sibuk, aku tadi habis bantu teman saya, aku tadi habis bantu orang tua, bla 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 gitu. Banyak alasan, sehingga itu akan berdampak buruk baik untuk dirinya ataupun untuk organisasinya. Ya, oleh karena itu ini adalah kuncinya ya, kuncinya disiplin. Nah, solusinya bagaimana? Ya tentunya kita semuanya belajar.
Saya pribadi masih terus belajar, karena untuk menjadi disiplin itu bukan tugas yang mudah, sangat berat gitu kan. Makanya di dalam Islam diajarkan sholat 5 waktu gitu kan. Agar apa sih? Ya agar kita bisa tepat waktu, di waktu-waktu itu kita diajarkan oleh Allah untuk disiplin. Nah biasanya bagaimana solusinya? Kalau dari buku Man Sobarodho Firo itu dari Ahmad Rifai Rifan, beliau menyampaikan ya solusinya tuh paksakan gitu ya, paksa dulu. Kalau nggak dipaksa ya susah, bangun sholat subuh gitu kan ya, harus dipaksa walaupun masih ngantuk gitu kan, kalau masih capek lain sebagainya harus dipaksa. Biasanya kalau kita sudah dipaksa ya, lambat laun kita akan menjadi terbiasa. Kemudian atur skala prioritas, yang mana yang lebih penting dulu gitu kan, mana yang nggak begitu penting ya harus diatur itunya, dan itu yang harus kita lakukan lebih dahulu ya. Bila perlu ditulis malam sebelum tidur atau pagi tuh habis sholat subuh, ditulis hari ini kita mau melakukan apa saja, tugas apa saja dulu yang harus dikerjakan, kemudian kemana dulu yang harus kita datangi atau kita lakukan lain sebagainya ya. Bila perlu ditulis seperti itu. Itu mungkin sedikit solusi untuk bagaimana kita bisa disiplin. Nah, itu bukan kata saya sih, itu kata Ahmad Rifai Rifan. Tapi saya setuju dengan solusi yang beliau berikan. Kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi manusia-manusia yang disiplin. Oke sahabat, tadi pembahasannya dalam ruang lingkup umum. Tapi saya rasa pembahasan yang umum tadi ya sama sih, ada nilai-nilai keagamaannya. Dan ini mungkin lebih fokus lagi. Dari yang tadi saya sampaikan, organisasi, manajemen, bahkan disiplin, ini semuanya sahabat tidak akan bisa dilepaskan dari nilai-nilai syariat Islam yang tadi di awal banget saya sampaikan, bahwa kita itu harus mengimplementasikan agama Islam ini secara kafah, menyeluruh. Nah, saya mengutip dari Al-Mahali bahwa makna kafah itu yakni adalah secara keseluruhan tanpa terkecuali. Jadi kita nih ngambil sesuatu di agama Islam ini enggak asal enaknya aja gitu kan, enggak giliran yang enak diambil, enggak enak enggak diambil, enggak gitu. Contoh di Islam enak Idul Fitri gitu kan, kumpul keluarga, makan-makan, dapat THR dan lain sebagainya. Tetapi giliran kita menjalankan ibadah puasa yang kemarinnya kita nggak mau, ya nggak bisa seperti itu. Nah sama di organisasi pun, kadang sekarang lagi musim ya, udah jangan bawa-bawa agama kalau di organisasi, di politik lah. Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau bukan hanya seorang ulama, bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, beliau juga seorang pemimpin, beliau politikus, beliau pengusaha. Gak bisa dipisahkan. Nah maka dari itu teman-teman, kita pun sama di organisasi, jangan memisahkan antara nilai-nilai keorganisasian juga dengan nilai-nilai keagamaan, agar kita bisa selamat dan bisa berkah, dan akhirnya kita bisa memberikan manfaat untuk umat gitu kan. Juga saya mengutip dari Quraisy Shihab, makna kafah ya tadi mengamalkan ajarannya secara menyeluruh dalam kedamaian. Nah ingat ini ya, jadi selain tadi juga kita menilai mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan secara menyeluruh, tapi juga harus damai dengan cara yang damai. Jangan sampai kita ekstrim gitu ya, kita tidak memilih kata atau tindakan kita yang hati-hati gitu ya, sehingga mungkin ada orang yang tersakiti atau merasa tergurui gitu ya, merasa sombong sekali gitu dan sebagainya. Jangan sampai ada kayak gitu. Maka bagaimana caranya kita membawa agama ini, membawa nilai-nilai agama ini dengan cara yang damai, agar kita bisa diterima, agar bisa memberikan kenyamanan untuk semuanya gitu. Nah inilah gitu sebenarnya Islam itu kayak gitu kan, damai. Nah insya Allah kalau itu bisa kita bawa, kalau kita itu bisa masukkan di dalam organisasi, adem pokoknya organisasi itu, adem ya. Kalau sudah adem enak untuk berjalannya tuh, untuk mencapai tujuannya.
Sahabat, kalau kita ingin mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam organisasi, maka tidak ada yang patut kita contoh lebih utama melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat mulianya diantaranya sidik, amanah, fatonah, tablik, jujur, amanah, cerdas, tablik, menyampaikan. Bahkan saya analogikan untuk pengimplementasian dari tupoksi yang telah diberikan serta peka terhadap situasi dan kondisi demi menjaga keutuhan, kelancaran, kedamaian kapal dalam kurung organisasi yang sedang berlayar menuju tempat yang dituju. Nah, saat menuju tempat yang dituju ini, sahabat, kita harus benar-benar mencontoh sifat juga sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sahabat, saat kita mengimplementasikan nilai-nilai itu dengan mencontoh sifat dan sikap Rasulullah, maka pasti akan menemukan konsekuensinya, apapun itu. Yang tadi saya analogikan bahwa organisasi itu seperti kapal yang berlayar pasti akan menemui rintangan. Semakin jauh berlayar, semakin besar badai mengancam. Sama halnya dalam organisasi, pasti kita akan menemukan tadi masalah-masalah yang tadi saya sampaikan di awal. Ada yang mungkin tidak paham dengan tupoksinya, ada yang mungkin dia tidak disiplin, ada yang mungkin dia iri terhadap peran orang lain, dan lain sebagainya. Ini yang mungkin menjadi permasalahan atau tantangan yang nanti akan dihadapi. Dan tantangan-tantangan itu bukan hanya dialami oleh pimpinan, tapi juga para anggotanya pun akan mengalami tantangan yang berbeda-beda. Tapi sahabat, kita perlu sadari bahwa ketika ada ujian yang menimpa kepada kita, ini tanda Allah sayang kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 sampai dengan 3. Allah menyampaikan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apa kata Allah? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan diberikan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Oleh karena itu, sahabat, mungkin yang saya tekankan di sini adalah ujian itu adalah untuk menguji keimanan kita, untuk menaikkan derajat kita. Yang kedua adalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar ada di jalan yang benar atau mereka yang dusta, gitu kan? Di sini kita akan kelihatan. Juga kita harus sadari bahwa setiap ujian yang menimpa kepada kita itu Allah tahu kapasitas kita dan Allah menguji sesuai dengan kemampuan umatnya masing-masing. Sesuai firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani
umatnya sesuai di luar kemampuan umatnya. Ini artinya apa? Bahwa apapun yang menimpa kepada kita, yakinlah bahwa sebenarnya kita ini mampu. Juga setelah kita diberikan was-was, ya, mungkin diuji was-was kita mampu atau tidak gitu kan, kita bisa atau tidak menghadapi ini semua, kata Allah tenang di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu diulang kedua kalinya. Oleh karena itu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu juga hal-hal yang kita hadapi di organisasi. Kesulitan pasti ada kemudahan. Oke sahabat, sedikit berbagi mungkin terkait kiat menghadapi ujian. Ya, terutama di sini saat ada di organisasi. Langkah pertama saat kita mendapatkan ujian, yakni kita harus pahami ini adalah ujian atau teguran. Apa yang membedakan? Biasanya kalau ujian itu kita sudah beribadah, sudah taat kepada Allah, namun ada hal-hal yang tidak kita harapkan datang kepada kita. Maka ini adalah ujian. Kalau teguran itu biasanya kita maksiat, kita melakukan dosa, kemudian ada hal yang tidak enak datang kepada kita. Ini teguran untuk kita bertobat kepada Allah. Kalau ujian itu kita untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah, tapi teguran untuk kita agar kembali kepada Allah, ke jalan yang benar. Nah, kalau hal itu sudah kita pahami, masuk ke langkah yang keduanya, yaitu kita harus mensyukuri kalau kita masih diberikan hati yang hidup, gitu kan, sehingga kita bisa merasakan bahwa kita nih sedang diuji atau kita sedang ditegur atas kesalahan atau kemaksiatan yang telah kita perbuat. Dari bersyukur itu, sahabat, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau engkau bersyukur akan aku tambah nikmatnya, tapi barang siapa yang kufur azabnya sangat pedih. Oleh karena itu ya lebih baik bersyukur saja. Kemudian bertobat, menyesali, kemudian kita sholat tobat, kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik, sabar dan sholat. Tentu ini tidak bisa dipisahkan ya. Kalau sholat nggak sabar, nggak akan khusyuk sholatnya. Itu ya, maka harus sabar. Sabar itu bukan diam, bukan pasif, tapi harus aktif. Gitu kan? Selanjutnya harus luruskan niat, bahwa kita kembali lagi ya di organisasi itu niat kita apa. Kalau niat kitanya ikut-ikutan ya sudah tuh, nggak akan benar. Niat kita terpaksa nggak akan benar. Maka dari itu luruskan niat kita. Apalagi ada niat-niat yang nggak benar gini, misalkan karena di situ ada akhwat cantik, atau misalkan ada ini ada itu, wah ini udah nggak beres. Maka dari itu luruskan lagi. Dan niat itu tidak cukup di awal, tapi di tengah-tengah iya, di akhir iya, bahkan setelah selesai pun niat itu harus selalu dijaga. Ya, itu karena berkaitan dengan pahala juga untuk nantinya, gitu kan. Maka luruskan niat kembali. Kalau sudah melenceng segera luruskan kembali. Ya, kemudian minta doa sama orang tua. Bagi sahabat yang masih punya ibu bapak, mintalah doa. Yang berada satu rumah tidak ngekos, ya perbanyak doa. Yang ngekos coba sering-sering video call, telepon, atau ada waktu pulang. Bagi sahabat-sahabat yang maaf sudah didahului orang tuanya, ya perbanyak doa, melakukan kebaikan-kebaikan yang diniatkan untuk kedua orang tuanya. Atau mungkin sahabat punya ibu angkat, orang tua angkat, maka perlakukan dengan baik, minta doa dan niatkan juga untuk orang tua sahabat. Perbanyak tilawah ya, kita harus banyak bersahabat dengan Al-Quran, luangkan waktu untuk Al-Quran. Kalau kita luangkan waktu untuk lihat drakor, drama Korea, ngegame, kita mampu untuk menjadi prioritas. Kenapa Al-Quran menjadi menunggu waktu-waktu luang? Nah, ini kebalik gitu ya. Zikir ya, jadikan zikir dan sholawat ini sebagai nafas kita ya. Kalau bisa setiap keluarnya nafas kita adalah zikir dan sholawat. Setelah itu sahabat, dibungkus dengan tawakal. Kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa kepada Allah, kita bungkus, kita serahkan kepada Allah. Kita sudah berjuang memanage organisasi dan lain sebagainya. Misal yang tadi saya sampaikan di awal, kita sudah benar-benar memahami organisasi, tujuan, tupoksi, bekerja dengan optimal dan lain sebagainya.
maka kita bungkus dengan tawakal, kita serahkan. Enak gak enak hasilnya, sesuai tidak sesuai, itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang baik, inilah hadiah. Kalau belum baik, berarti ini ada pembelajaran. Pasti semuanya ada pembelajaran, gitu kan. Pada hakikatnya Allah akan melihat prosesnya, bukan hasilnya. Ya, jadi dan ini akan bermanfaat untuk masa depan. Kalau kita tawakal kepada Allah, hasilnya nggak sesuai, kita akan ikhlas. Kalau hasilnya sesuai, kita akan bersyukur, dan bersyukurnya itu lebih-lebih gitu ya. Nah, ini tawakal. Jadi dibungkus semuanya dengan tawakal ala Allah. Sahabat, dari setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya, kecil besar pasti ada hasilnya. Dari mulai memahami secara umum sampai dengan memasukkan nilai-nilai agama melalui mencontoh sikap dan sifat Rasulullah, maka akan ada hasilnya. Kalau kita benar-benar melakukan itu dengan niat yang lurus dan usaha yang maksimal, secara dunia kita akan mendapatkan hati yang tenang. Apapun masalahnya, hati kita tenang, gitu kan. Kondisinya genting dan lain sebagainya, kita akan tenang. Kemudian kita semakin dekat dengan Allah. Karena apa? Karena proses ikhtiarnya kita ya dekat dengan Allah tadi, doa, zikir, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mampu berdamai dengan diri kita, juga dengan orang lain, karena nanti kita akan bisa saling memahami. Dan ini akan menjadi proses pembelajaran, sahabat. Pahami bahwa ini semuanya akan menjadi proses pembelajaran yang kelak ilmu dan pengalamannya akan kita dapatkan setelah kita selesai atau keluar dari organisasi itu untuk masa depan yang akan datang. Kemudian selain ilmu dan pengalaman, kita pun akan paham karakteristik diri kita pribadi, karena kita tahu akan kesalahan kita, kelemahan kita di organisasi itu dilatih. Dan kita paham karakteristik orang lain, sehingga kita bisa memahami kalau menghadapi orang A harus seperti ini, menghadapi B, orang B seperti ini, menghadapi orang C seperti ini, agar kelak nanti kita dalam dunia kerja, masa depan kita bisa menghadapi, oh orang ini nih seperti dulu kayak orang A, berarti harus bagaimana, dan lain sebagainya. Ini manfaatnya luar biasa. Kemudian ya paling terpenting adalah ini bekal untuk masa depan kita, sahabat, lebih baik. Dan manfaat atau hasil untuk organisasinya adalah ya tercapai tujuannya kalau hal itu dilakukan. Kalaupun tidak tercapai, insya Allah akan berikan jalan yang terbaik atau pengganti yang terbaik yang kita tidak duga-duga. Kedua, terjalinnya kebersamaan insya Allah yang Allah ridhoi, gitu kan. Kita terjalin ukhuwah Islamiyah yang saling memahami, walaupun di dalam organisasi itu, dalam pekerjaan itu ada non muslim, karena kita sudah menerapkan nilai-nilai agama yang dicontohkan oleh Rasulullah. Insya Allah semuanya akan terjalin kebersamaan yang Allah ridhoi. Dan yang ketiga adalah maslahat untuk pihak-pihak yang terkait. Bisa jadi organisasi itu bukan hanya punya tujuan sendiri, tapi punya maslahat untuk umat, maka insya Allah akan bermaslahat untuk umat. Dan lebih dari itu, insya Allah akan ada hasil untuk di akhirat, karena ini adalah investasi tabungan kita untuk di akhirat. Karena dari setiap yang kita lakukan ini adalah menjadi manfaat, sabarnya, ikhlasnya, perjuangannya, dan lain sebagainya. Ini menjadi investasi kita, pahala kita kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Insya Allah pahala itu yang mengantarkan kita menuju masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada satu maksud pun untuk saya menggurui sahabat-sahabat yang mendengarkan. Ini adalah hanya sharing pengalaman, juga mungkin materi-materi atau teori-teori yang saya dapatkan saat di sekolah, organisasi, perkuliahan, bahkan dunia kerja. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dari saya pribadi, dan mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.